Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai untuk kelas kita untuk pagi hari ini, Bapak ingin bertanya di sini, adakah temannya yang belum masuk atau izin atau gimana? Ada? Ada? Iya. Kalau alasannya ada yang tahu? Untuk saya ada keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau Intan? Intan tidak ada kabar Bapak. Martin sakit Pak. Oh, baik. Nanti tinggal dikonfirmasi ya. Kalau untuk saudara Intannya, gimana supaya dia bisa ngikut pelajaran untuk kita pelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, Randa, boleh untuk dipimpin doanya? Sebelum kita mulai ngaji, doa masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk telah memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin memberitahu bahwa di sini kita akan membahas sistem tata surya serta kaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Lanjut, coba. Dan kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, memahami alam semesta, sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, serta kaitannya dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa itu tata surya? Di sini. Oh, baik, bagus. Ada yang tahu selain Siti Anissa? Apa itu tata surya? Mengelilingi sistem astronomi yang terdiri dari matahari dan benda langit yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Baik, Randa coba. Mengelilingi matahari. Oh, baik. Yang lebih lengkapnya, tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Dan tata surya terbentuk dari awan gas dan debu raksasa sekitar 4,6 miliar tahun lalu yang kemudian runtuh dan membentuk matahari serta planet-planet di sekitarnya. Dan di sini di materi kita untuk pagi hari ini ada matahari, pusat tata surya, sumber cahaya dan panas. Baik, di sini matahari adalah pusat tata surya, sumber cahaya dan panas. Maksud dari pusat tata surya, sumber cahaya dan panas karena untuk kehidupan kita sehari-hari, matahari ini adalah bisa untuk menghangatkan atau bisa untuk menghangatkan dan kita lanjut aja planet. Benda langit yang mengelilingi matahari dan satelit benda langit yang mengelilingi planet, asteroid benda kecil berbatu, komet benda langit dari es dan debu, meteor batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Coba lanjut. Baik, di sini ada 8 planet yang perlu kita ketahui bahwasannya yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di sini anak-anak ada yang udah hafal planet-planet, ada 8 macam planet, ada yang udah hafal? Pak. Udah ya? Coba dimatiin dulu layarnya. Coba untuk Siti Anissa boleh disebutkan 8 planet dari planet Merkurius sampai Neptunus. Yang pertama ada planet Merkurius, lalu Venus, lalu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik, tepuk tangan dulu untuk saudara kita. Baik, kita masuk ke dalam materi ya. Coba lanjut.
Bumi sebagai planet kehidupan. Kenapa bumi dibilang sebagai planet kehidupan? Ada yang tahu? Mempunyai udara. Baik, bagus. Ada yang lain? Karena memiliki gravitasi stabil. Oh, baik, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Tersedianya sumber daya air ya. Dan bumi satu-satunya planet di tata surya yang diketahui mendukung kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini ya. Gravitasi yang stabil, suhu yang ideal, tersedianya sumber daya air, memiliki atmosfer. Karena kalau gravitasi yang tidak stabil, kita bisa mengambang ya akibatnya. Karena jikalau gravitasi kita tidak stabil dan jikalau kita tidak tersedianya air, kita bisa mengalami musim kemarau. Coba lanjut. Rotasi bumi. Di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Ya. Kelompok rotasi bumi dan coba lanjut lagi. Dan revolusi bumi. Kembali ke rotasi bumi, di sini kelompok rotasi bumi dan ini kelompok revolusi bumi ya. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur, waktu yang dibutuhkan sama dengan 24 jam atau 1 hari ya. Maksud dari rotasi bumi ini, coba kelompok ini di kelompok rotasi bumi coba berdiri di mejanya masing-masing. Coba setiap masing-masing orang berputar selama 1 kali aja. Nah, di sini perlu kita ketahui, coba duduk, boleh duduk. Perlu kita ketahui ya, di kelompok rotasi bumi ini terjadinya siang dan malam, yaitu adalah perputaran bumi ya, mengelilingi matahari. Dan gerak semu harian matahari. Maka dari itu terjadinya siang dan malam. Kalau bumi tidak berputar, maka siang dan malam tidak akan terjadi. Perbedaan waktu di berbagai wilayah, termasuk itu juga ya. Karena di setiap dunia ini waktunya berbeda-beda. Di Indonesia beda dan di Amerika juga beda. Karena ada yang dinamakan waktu Indonesia bagian barat serta waktu Indonesia bagian tengah. Coba lanjut. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Waktu yang dibutuhkan sama dengan 365 satu per hari atau 1 tahun. Untuk revolusi bumi boleh dicontohkan untuk dua orang saja. Rian dan Randa boleh berdiri dulu. Di mana mau berdiri? Di depan aja. Maksud dari revolusi bumi, coba Randa mengelilingi Ria. Mengelilingi. Ya, mengelilingi aja, 1 kali aja. Nah, baik. Revolusi bumi terjadinya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, penempatan kalender 1 tahun ya. Itulah yang dimaksud dengan revolusi bumi, karena di situ pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Coba lanjut. Coba duduk aja, duduk. Satelit alami bumi. Bulan adalah satu-satu satelit alami bumi. Bulan mengelilingi matahari selama 273 hari. Bulan memantulkan cahaya matahari pengaruh bulan, menyebabkan pasang surut air laut, menjadikan penentu kalender Hijriyah. Ya, menyebabkan pasang surut air laut, menjadikan penentu kalender Hijriyah ini biasanya disebut dengan hilal ya. Dan memberikan penerangan pada malam hari. Coba lanjut. Nah, baik. Untuk materi kita pagi hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu Bapak jawab? Saya Pak. Boleh apa? Tadi kan Bapak menyebutkan matahari adalah pusat tata surya.
apakah matahari itu juga sebuah planet atau benda langit yang berbeda? Jawabannya tidak, karena matahari itu bukan planet. Matahari itu adalah bintang, karena matahari itu mendapat cahayanya dari dia sendiri, seperti bintang. Bintang juga kan dapat cahayanya dari dia sendiri, karena semua planet yang bergantung kepada cahaya matahari. Maka dari itu, kalau matahari bukan itu ya, bukan planet. Kalau dia planet, berarti dia itu perlu cahaya dari suatu objek. Maka dari itu, kalau matahari itu Bapak bilang bukan planet. Paham nggak? Kalau dia planet berarti dia itu perlu cahaya ya. Baik, ada yang lain? Baik, boleh. Bumi kan berputar, tapi kenapa kita yang tinggal di bumi tidak merasa pusing atau merasa kalau buminya sedang bergerak ya? Oh, baik, pertanyaan dari saudara kita. Mengapa kita tidak pusing ya? Kalau bumi kan berputar, kenapa kita sebagai manusia yang berada di dalam bumi tidak merasa pusing? Jawabannya karena maka dari itu jawabannya ada di slide ke berapa tadi? Ada yang gravitasi bumi yang stabil ya. Di situ dijelaskan bahwasannya karena ada gravitasi ya. Kalau nggak ada yang Bapak bilang tadi, kalau kita nggak ada gravitasi, maka kita itu bahkan mengambang. Karena ada gravitasi itu, maka dari itu kita itu tidak pusing dan stabil ya untuk berada di dalamnya. Ada lagi? Boleh? Kalau semua planet bergerak mengelilingi matahari, kenapa mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain? Kenapa? Apa? Boleh diulang? Oh, kenapa planet tidak bertabrakan ya? Coba ditampilkan dulu slide videonya. Ya, lihat ini ya. Mengapa planet tidak bertabrakan ya? Karena planet itu udah mengelilingi sesuai orbitnya ini, garis orbitnya ini. Maka dari itu mereka itu udah tahu di mana jalur-jalurnya, di jalur-jalur yang mereka lalui. Kalau mereka gak ada orbitnya, gak ada garis ininya, jikalau mereka udah tidak sesuai orbit, maka itu terjadinya kiamat, udah hancurnya alam semesta ini ya. Maka dari itu planet yang dibilang Siti Anissa itu, kenapa sih planet itu tidak bertabrakan ya? Kalau planet itu bertabrakan, maka dari itu yang Bapak bilang tadi ya, hancurnya alam semesta ini karena tidak sesuai orbit lagi. Kalau dia masih sesuai orbit ini, dia berputar sesuai garis yang ditentukan, berputar saja setiap hari. Ya. Baik, sebelum Bapak udah ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Ada lagi ya. Sebelum kita selesai untuk mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak akan memberi soal ya. Bukan soal, memberi kisi-kisi soal ya. Untuk kalian jawab untuk saat ini. Dijawab aja ya, nanti kita koreksi lagi. Oke. Ya. Udah ya? Udah belum? Udah. Udah, Mas. Oh, udah. Baik, di sini untuk ada ya. Baik, untuk jawabannya di sini ada beberapa soal murid yang perlu diremedial ya. Bahwasanya nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan kita bahas lagi
Di sini yang remedial ada Randa sama Raju ya. Kurang itu. Udah bagus soal jawabannya, tapi agak kurang itu. Ada. Mau Dennis. Yes. Apa Dennis? Untuk remedialnya nanti dikumpulkan lagi ya untuk saudara Randa sama Rajunya. Lalu. Kumpulnya pelajaran kita selanjutnya aja, ya. Baik, sekian dari pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menghormati saya untuk pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.